لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على حبيب المصطفى الرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من ولي الثرى نبينا محمد بن عبد الله وأشهد أن لا إله إلا الله جل في علاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat untuk diri khatib, kemudian untuk jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Karena kemuliaan seorang hamba di sisi Allah pada hari kiamat tidak akan diraih dengan harta yang melimpah. Kemudian kita di sisi Allah pada hari kiamat tidak akan diraih dengan nasab yang terhormat. Kemudian kita di sisi Allah pada hari kiamat tidak akan diraih dengan pangkat dan jabatan. Kemudian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan diraih dengan status sosial. Tapi kemudian seorang hamba di sisi Allah pada hari kiamat hanya mampu diraih dengan satu poin, yaitu ketakwaan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Telah kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kemudian kami jadikan kalian umat yang berbangsa-bangsa dan umat yang bersuku-suku. Lika'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dengan ketakwaan rezeki kita akan dilancarkan. Dengan ketakwaan segala masalah kita akan diberikan solusi. Dan dengan ketakwaan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang agung yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul amal. Allah anugerahkan kepada kita yaitu akal untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Sebagian ulama mengatakan, laulal aqlu lakana an-nasu kal bahari. Sekiranya bukan karena akal, niscaya manusia tidak ada bedanya seperti hewan. Allah jadikan manusia untuk menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini. Dikarenakan Allah anugerahkan kepada manusia tersebut yaitu akal. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menjadikan di bumi ini seorang pemimpin yaitu dari kalangan keturunan Adam. Kenapa Allah tidak memilih malaikat yang selalu menghabiskan waktunya dalam beribadah? Kenapa kita yang dipilih? Karena Allah anugerahkan kepada kita yaitu nikmat yang luar biasa, yaitu nikmatul akal. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah paham betapa agungnya karunia nikmatnya akal. Kalau sekiranya tidak akal, manusia itu tidak wajib beribadah. Orang gila tidak masuk kategori orang yang wajib beribadah. Kenapa? Karena akalnya tidak berfungsi dengan baik. Disitulah kita paham akan besarnya nikmat akal. Bagaimana sikap kita untuk mensyukuri atas titipan atau karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita? Maka di antara hal yang perlu kita sikapi adalah bahwa di antara bentuk syukur seorang hamba kepada Allah itu akan tercapai dengan 3 perkara. Seseorang dikatakan bersyukur ketika dia melakukan 3 hal. Yang pertama adalah dengan lisannya.
lisannya terus mengucapkan kalimat-kalimat mulia atas apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya, dengan senantiasa terus berzikir, memuji nama Allah setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, dengan hatinya meyakini bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu tidak lain hanya sekedar titipan, bukan murni hasil jerih payah diri sendiri. Kita perlu belajar kepada sejarah bagaimana Qarun, orang terkaya pada zaman Nabi Musa, Allah benarkan Qarun beserta hartanya dikarenakan kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan dalam surat Al-Qasas surat 28. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Qarun itu orang terkaya pada zaman Nabi Musa. Namun sayang, kekayaan yang Allah berikan kepada Qarun, kekayaan yang Allah karuniakan kepada Qarun tidak menjadikan Qarun menjadi hamba yang bersyukur. Justru sebaliknya, menjadi hamba yang sombong dan angkuh. Maka apa dampak dari itu semua? Atas dasar kesombongan yang pertunjukan oleh Qarun, Allah benarkan Qarun beserta hartanya ke dalam bumi, sehingga muncullah istilah namanya harta karun. Imam Abu Hasim rahimahullah ta'ala mengatakan satu pesan yang perlu kita ingat. Kullu ni'matin, setiap nikmat la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Imam Abu Hasim berpesan, setiap nikmat yang Anda miliki dan tidak mendekatkan Anda kepada Allah, itu adalah musibah. Nikmat yang kita miliki hari ini, usaha yang lancar, bisnis yang melejit, pundi-pundi uang yang terus bertambah. Apabila itu semua hal itu menjadikan kita jauh dari Allah, itu adalah musibah. Karena hakikatnya nikmat itu tidak selalu diartikan dengan harta. Nikmat itu tidak selalu dikaitkan dengan uang. Tapi nikmat itu adalah sesuatu yang senantiasa terus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun dengan musibah, cobaan itu tidak selalu berbentuk penyakit. Cobaan itu tidak selalu berbentuk dengan bencana. Tapi terkadang ada cobaan yang berbentuk dengan uang, rezeki, pangkat dan jabatan. Ketika pangkat dan jabatan, ketika uang atau rezeki yang Allah titipkan menjauhkan kita dari Allah, itu adalah musibah yang sebenarnya. Itu yang dimaksudkan oleh perkataan Imam Abu Hasim, kullu nikmatin la tuqarribu minallah. Setiap nikmat yang Anda miliki tapi tidak mendekatkan Anda kepada Allah, fahiya baliyah, itu musibah. Maka di antara hal yang perlu kita pahami adalah ketika kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, tidak cukup dengan lisan saja. Ketika Anda bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat mulia, berterima kasih kepada Allah atas nikmat, atas karunia yang Allah titipkan kepada Anda, itu baru mewakili sepertiga rasa syukur yang kita miliki. Karena seorang dikatakan menjadi hamba yang bersyukur ketika dia melakukan dengan tiga hal. Dengan lisannya mengucapkan kalimat-kalimat mulia, berzikir kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, dengan hatinya, bahwa semua yang Allah berikan kepada kita murni itu dikarenakan karena kecintaan, karena titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jerih payah kita. Belajarlah dari sejarah. Qarun dibenarkan oleh Allah dengan hartanya dikarenakan kesombongannya. Dikarenakan kesombongan, harta yang dimilikinya tidak mendekatkan dia kepada Allah, justru sebaliknya menjadikan dia menjadi hamba yang sombong dan angkuh. Maka dampaknya Allah tenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam bumi. Kemudian yang ketiga, seseorang akan dikatakan bersyukur dengan amalannya. Ketika hari ini kita diberikan oleh Allah keluasan rezeki, perusahaan kita melejit, usaha kita, bisnis kita terus berkembang, maka di antara bentuk syukur kita bukan sekedar dengan lisan, bukan sekedar dengan alhamdulillah, bukan sekedar meyakini ini dengan Allah, masih belum sempurna. Ada sepertiga lagi yang harus kita tunaikan, yaitu memaksimalkan nikmat itu di jalan Allah, dalam kebaikan. Ketika Allah berikan kita, karuniakan kepada kita nikmat harta yang melimpah, maka sudah semestinya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita dermakan harta ini kepada orang yang membutuhkan. Barulah seseorang itu dikatakan menjadi hamba yang bersyukur ketika 3 poin dilakukan, yaitu memuji kepada Allah dengan lisannya, meyakini dengan hatinya bahwa ini adalah hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, memaksimalkan titipan atau karunia Allah kepada kita
untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 3 poin ini sudah dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba tersebut sudah dikatakan menjadi hamba yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebabnya kenapa Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali di kalangan umatku, sangat sedikit sekali di kalangan hambaku yang mampu bersyukur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sangat sedikit di kalangan hambaku yang bersyukur. Kenapa? Karena sejatinya orang-orang belum memahami hakikat bersyukur. Kebanyakan manusia meyakini bahwa dengan mengucapkan alhamdulillah sudah menaikkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu baru sepertiga dari rasa syukur. Seseorang dikatakan menjadi hamba yang bersyukur ketika menunaikan 3 poin. Yang pertama dengan lisannya dengan memuji Allah, yang kedua dengan hatinya meyakini ini adalah titipan dari Allah, dan yang ketiga dengan amalannya mendermakan, memaksimalkan segala titipan yang Allah berikan di jalan Allah sehingga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 poin agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena ketika kita sudah menjadi hamba yang bersyukur, Allah akan timpahkan, Allah akan tambahkan rezeki yang lainnya. Allah berfirman, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sekiranya kalian bersyukur, niscaya Allah akan tambahkan rezeki kalian. Namun kalau kalian ingkar terhadap nikmat Allah, sungguh azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan petunjuk agar kita terus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fi ula wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du ibadallah, ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-sholati 'alan nabi wa bari bi nafsihi id qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dabbir a'da'aka a'da'a din wa ansur ibadatal mazlumin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.